Roma Oke, kemarin kita bahas transfernya aja yang lagi ini ya. oke. Roma katanya bakal ngelepas Zaniolo ini menurut Mas Yuda sendiri Oh gimana? ya, Hmm. waduh itu sih kalau itu kejadian sih disayangkan juga ya, karena kenapa ya? Itu salah satu potensi yang paling besar di Italia itu si Zaniolo itu ya, Hmm. walaupun dia sudah 2 kali kena cedera yang cukup parah kan, Ya. ACL 2 kali, dan juga emang dari segi permainannya ya, di musim lalu itu belum ke top perform-nya sebenarnya ya. Hmm. Belum ke top perform banget karena dia cuman nggak nyampe cetak 2 digit kalau nggak salah musim ini tuh, nggak nyampe. Cuman ya tetap dia itu punya potensi, dia masih muda, kalau misalnya dilepas ya sayang banget sih. Sebenarnya bisa jadi the next Totti ya, walaupun Totti nggak akan bisa digantiin ya, Hmm. seenggaknya buat membangun tim gitu kan harusnya dipertahanin gitu, jangan dilepas lah, gitu. Tapi Jangan kalau sampai kayak zaman-zaman Palota gitu kan, hmm, Palota kan ya Muhammad Salah dijual, Alisson dijual, Nainggolan jual, pemain-pemain aset sih bintang itu. dijual, aset-aset dijual, Hmm. penggantinya nggak sepadan gitu kan, bongkar pasang terus, jadi nggak membangun winning team gitu kan. Tapi kalau untuk saat ini Jadi kalau kejadiannya mungkin Liga Italia banyak yang kayak gitu sih Mas. Banyak yang bongkar pasang gitu sih rata-rata timnya. iya Keuangannya pada betul, betul. nggak stabil juga sih sebenarnya. Bener, itu salah satu problem Liga Italia juga sekarang ya, karena Hmm. bukan jadi, liga yang paling Tapi pun Roma bagus kalau gitu kan. ngelepas Zaniolo taruhlah Mhm, 70 juta gitu kan. Itu kan bisa dibuat mhm, ngebeli pemain ibaratnya betul. pemain yang kelas di bawahnya yang bisa diprospek ke depannya gitu kan. Iya betul sih, betul. Dengan uang sebesar itu sih, Roma bisa dapetin pemain-pemain yang cukup oke juga ya. Tapi kan Heeh, cuman ya masalahnya tetap sih disayangkan ya karena itu produk Itali dan masa ya depan Itali dan juga Roma, ya sebisa mungkin dipertahankan lah. Kalau mm, misalnya Kluivert gitu kan ataupun siapa ya, pemain-pemain muda Cengiz Under Cengiz gitu ya Under. oke lah, mereka bukan orang Itali kalau menurut pribadi gua ya, gitu. Tapi gue Kalau ini sempat kan Itali. expecting gitu loh sama Cengiz Under sama Iya, Kluivert gitu. Cengiz Under. Tapi Heeh, ya nggak gitulah. ini. Apalagi Ya Kluivert, begitulah Kluivert kan beban sebenarnya bukan mhm. beban nama bapaknya, tapi beban dia main bagus di Ajax sih sebenarnya. Iya, di Ajax bagus banget Mm. padahal. Terus Di Roma dia nggak terlalu. kayaknya emang kurang cocok tipikal-tipikal Mhm. individualis gitu di Italia ya. Jarang kan pemain Sekarang sayap mhm, gitu yang mainnya cut inside, nusuk, mhm, shooting gitu. mhm. Pasti modelan sayapnya kayak kayak Italia yang dipakai kan sekarang siapa? Biragi. Iya, Ya, Biraghi kayak gitu, crossing-crossing-nya. hmm. Yang ngomongin tadi bahas Totti juga. Selain Mhm. Totti ini menurut Mas Yuda yang termasuk legend Roma gitu ya, yang kayak apa ya, ikatan dengan sporternya tuh ada gitu loh. Itu Oke. siapa itu? Sebenarnya sih De Rossi udah pasti ya. Mm. Tapi kan dia Daniele nggak De Rossi pensiun itu di udah pas Roma heeh. ya dia. Ya nggak pensiun di Roma sayangnya ya. Hmm. Pensiunnya di Boca Junior. Boca Junior kan. Ya pasti, yang pasti sih De Rossi Hmm. itu ikatannya masih kuat banget sama, apa namanya, Roma. Malah digadang-gadang ini kan si De Rossi sebenarnya udah mau jadi pelatihnya, apa ya, kemarin tuh lupa tim tim kecil lah Hmm. di Serie A gitu kan, lupa gue sama timnya. Cremonese kalau Kayaknya nggak sih salah. bakal jadi pelatih kan. Iya mungkin Cremonese ya, Cremonese atau kayaknya. Monza gitu Hmm. lupa. Pokoknya De Rossi ini kan bapaknya juga kan, Alberto De Rossi itu kan pelatihnya ini ya, Primaveranya Roma kan udah Iya. lama. Jadi kayaknya nih De Rossi nih bakal jadi pelatih the next-nya, apalagi pasti bakal dihubung-hubungkan sama Roma dan juga dia punya hubungan yang baik ya, walaupun dia sempat pindah ke Boca Hmm. dia tetap dapat respect. Sama Vincent Candela sih, kalau dari Ya. kacamata gua ya, dari apa namanya, ngikutin Roma, dia tuh selalu ngikutin Roma gitu kan. Dia tuh Hmm. selalu, kadang suka nonton kan di stadion di Roma, sering banget lah dia muncul gitu kan di fanspage Roma juga Hmm. info-info itu si Candela tuh kadang suka muncul di event-event Roma gitu ya. Kayaknya dia salah satu yang kayaknya dalam hatinya tuh Romanisti Hmm. banget gitu walaupun dia sering pindah-pindah klub kayak ke Udinese, ke Siena, sama satu lagi si siapa ya?
Tadi kepikiran kenapa jadi lupa. Kalau gue sih Ada satu lagi, satu kayaknya nama. Nainggolan tuh juga cinta Roma dah dia. Ah, iya Nainggolan. Nainggolan Nainggolan. Nainggolan itu Roma, cinta Roma dia banget, betul. berkali-kali kayaknya sering posting nonton Heeh. Roma itu Iya, gimana itu dia. bener. Kalau Roma ada sesuatu dia pasti repost ataupun Mhm, ngasih iya. ucapan ataupun kasih tweet. Dan yang terakhir itu dia bikin ganti profile picture, kartun ya, kartunnya dia. Oh, NFT dia? Ya, Pakai NFT-nya Roma ya ya? seperti NFT gitulah. Dia Mhm, pakai di situ bajunya Roma. Itu kan udah pasti. Hati dia sebenarnya di Roma. mmm, Karena jujur ya, beda loh ekspresi Nainggolan waktu dikenalin di Roma sama di Inter. ya beda. Sama, tapi ya Di Inter walaupun performa di lapangannya nggak jauh beda, tapi kan itu yang ya, profesionalisme kan baik lagi kan. Tapi ya secara di luar profesionalisme. lapangan pasti kan punya Mhm, apa ya, kecintaan masing-masing gitu mhm. kan, begitu kan. Kecintaan masing-masing. Iya. Terus ngebahas Roma lagi, Roma ini kan, bakal ini ya, bukan miskin ya, kurangnya itu di striker, ya ibaratnya kurang Iya, striker. mhm, Nah, udah mhm. ada belum sih, gambaran dari Mas Yuda sendiri siapa sih yang pengen sebenarnya ngisi posnya yang mungkin bisa duet sama Tammy Abraham atau jadi pelapisnya dia gitu? Mhm. Kalau untuk posisi striker emang Roma tuh cuman praktis musim ini ya, Mhm. cuman ngandelin Abraham. Itu beruntungnya Abraham nggak kena cedera kan. Itu hampir semua match itu Roma itu pasti ada Abrahamnya sih. Makanya itu benar kurang striker dan pelapisnya itu sebenarnya bisa si Shomurodov ya. Shomurodov sebenarnya bisa di tengah itu. Cuman dia bisa di, pinggir juga. Cuman ekspektasinya apa, belum bagus lah, belum terlalu Dia bagus ya memang Uzbekistan harus kan dia? Apa gimana? ya Uzbekistan, pemain Uzbekistan, Asia dia, pemain Asia kan? pemain Asia Sorry, gue lupa satu-satunya di dari Roma sekarang. Bolonya apa Genoa ya kostumnya? Apa Cagliari? Pokoknya Genoa oh Genoa ya, kostumnya merah Genoa Genoa. merah biru kalau nggak salah. Iya, ya merah biru, Mhm, Shomurodov itu dari Genoa. dia kan Dia kurang bagus. Jadi emang betul butuh pelapis sih, mhm, bukan duet ya. Kalau menurut gua sih sekarang Tammy Abraham tetap jadi ujung tombak Roma yang utama, tapi harus ada pelapisnya. mmm, Dan pelapisnya ini sebisa mungkin jangan yang satu tipe lah sama si Abraham gitu kan. oh, Sebisa mungkin yang yang kayak pengennya sih yang kayak Dzeko gitu, yang target man yang apa ataupun ya, bisa, flamboyan pemantul gitu gitu kan. ya. Ya kayak gitu-gitulah, nggak apa lah yang agak-agak tua gitu kan, boleh lah gitu. Cuman yang, siapa, tipenya jangan kayak Abraham biar, bisa jadi variasi juga kan Iya, kalau misalnya deadlock gitu, mhm, misal kayak gitu sih. mungkin mungkin siapa yang di Inggris ya, yang bisa ke Italia ya? Mhm, Pemain-pemain di Liga Inggris yang bisa ke kalau Italia. di Lukaku, tapi nggak mungkin sih, Sama Lukaku Lukaku. pasti ke Inter. Lukaku itu juga dramanya banyak banget itu udah capek ngikutinnya itu Lukaku dramanya. Halo? Halo Mas, Patah-patah iya patah-patah, sorry. patah-patah Oke oke, koneksinya kayaknya. sip, Oke, udah aman Mas. mhm, sebentar, Ini di Mas Yudanya dah, masih sorry. patah-patah nih. Ayo. Oke, sip, udah nggak? Udah ya. Oh udah nggak, oke Mm. sip. Untuk kita balik lagi ke Roma untuk kita bahas masa apa kedepannya aja nih kalau bahas sejarah-sejarahnya nggak bakal habis ya Roma tuh sebenarnya salah Ya, satu tim semua besar tim lah. ya salah satu tim besar sebenarnya tapi sayang banget di Eropa tuh kayak cuman malah jadi pemanis aja gitu sih mas bikin seru tapi Betul, sayangnya kayak nggak mhm, apa ya nggak ada mhm, gairahnya gitu loh Roma tuh baru mhm, kemarin menang mhm, UEFA Conference League itu luar biasa sih Mourinho juga mhm, nah walaupun mhm. menang UEFA Conference League Keren kan kok. masih banyak ternyata ya PR dari Roma ini ya Iyalah terutama sih pastilah banyak kalau PR-nya. selain striker penjaga gawang itu pasti butuh juga karena Rui Patricio juga udah Iya, nggak ini kan. Ada nggak sih betul, Mas penjaga gawang pelapisnya yang sepadan gitu? Kalau gue lihat kayaknya Patricio kayak hampir kayak Handanovic di Inter ya dia. Nyaris iya, nggak betul. tergantikan kan dia.
Tidak tergantikan di Roma juga Rui Hmm. Patricio musim ini. Cuma nanti di musim depan akan masuk Svilar dari Benfica ya. Oh, Villar ya. Itu ya Svilar dari Hmm. Benfica itu jadi pelapisnya juga nanti si Rui Patricio. Tetap Rui Patricio Hmm. jadi kiper utamanya. Untuk yang Eropa itu Roma sebenarnya ya faktanya sih Roma sekarang jadi tim yang paling sering masuk itu ya, masuk Hmm. semifinal ya. Ya. Di Liga Hmm. Champions, di Eropa, dan Euro Conference ya Hmm. di dalam 5 tahun terakhir itu kalau dibandingin sama tim-tim Liga Hmm. Italia. Ya cuman mungkin yang kemarin kemarin itu memang dari apa ya, dari sejarahnya Roma memang kurang bagus ya kalau di Eropa itu. Ya. Mungkin faktor luck sih, faktor luck ini Roma kadang nggak memihak gitu. Beberapa kali juga kan, waktu di Liga Champions, kayak kalahnya tuh tipis sebenarnya Tipis kan ya. agregatnya lawan lawan Liverpool tuh. Hmm. Tipis banget itu, seru banget kan 2 leg yang sangat-sangat seru itu Ya kan. itu keren Waktu itu. Hmm. MU Europa League, MU Hmm. nggak tahu itu inferior atau gimana gitu, dibantai lagi kan sama MU di Itu kayaknya MU udah semifinal udah gitu kan. fokus ngejar Europa League deh itu kayaknya Iya, udah. walaupun kalah tapi kan lawan Iya. Skylar ya. Iya, mungkin faktor luck sih karena Hmm. kalau dari catatan sejarah itu Roma pernah juga kan, ke final Liga Champions Hmm. sekali kalah lawan Liverpool Ya. adu penalti padahal mainnya itu di Olimpico loh kan. Ke Piala UEFA juga pernah ke final berapa kali gitu kalau nggak salah Hmm. 2 kali, kalah lawan Inter sekali Iya tuh. ya. Ada tahun 90 berapa gitu ya, pokoknya kalah lawan Inter. Sebenarnya faktor luck sih kalau Roma ya, dan juga kekonsistenan Roma untuk masuk selalu di Eropa sih pasti masuk, cuman Iya. kalau untuk ke kasta yang paling tinggi ke Liga Champions-nya itu masih jadi masalah sih. Bahkan Mourinho aja di musim pertamanya ini di Liga Italia nggak bisa bawa Roma ke UCL kan, sebenarnya itu Iya. yang target utamanya itu sebenarnya itu, bukan Conference League gitu kan. Dia sering Bahkan itu dia pun sering ngeluh nggak sih soal squad gitu Mourinho? Kayaknya pernah mengeluhkan. Mourinho itu soal squad sebenarnya dia nggak terlalu ngeluh sih, Hmm. eee, sempat nonton juga kayak perbincangan dia Hmm. sama Joko gitu kan. Jadi dia tuh apa yang Mourinho lakukan di Roma sama di tim-tim sebelumnya itu berbeda gitu kan. Dia di Roma itu, dikasih, waktu ya, dikasih waktu untuk berproses. Beda saat di Inter, saat di Madrid, saat di Chelsea. Saat itu juga di hari dari day one-nya dia melatih tim-tim itu, dia sudah dikasih target harus juara gitu kan. Ya. Jadi langsung harus ngebut. Tapi di Roma perbedaannya adalah dia membangun tim, prosesnya gitu kan. Sama si Friedkin ini dikasih waktu gitu kan untuk membangun Roma gitu kan. Bahkan Kayak di dia Porto ya. sempat ya Kayak di Porto sempat kan dia gitu ya. ada statement-nya dia pengen jadinya Sir Alex Ferguson-nya Roma gitu kan. Gitu. Makanya kemarin ada isu PSG pengen narik si Mourinho, dia nggak mau juga kan. Gitu. Karena pasti Dan tekanan di heeh. PSG kan lebih gila Iya, gitu. tekanan Iya. di PSG pasti gila. Kayak gitu, kayak di Inter, kayak di Chelsea, kayak di Madrid. Iya, tekanannya Hari lebih. pertama udah langsung harus ngebut. Kalau di Roma kan masih bisa berproses gitu Hmm. kan, berproses. Mungkin ini proses pertamanya jadi Ya. juara Conference League udah oke gitu kan. Tapi Mungkin kalau musim depan ke empat depannya besar sih kalau datang striker ya, harus datang striker, ya, eh, gelandang dan pemain gak ada yang cedera. ya, Kalau saya ya. rasa sih sayap dan back tuh kayak udah Roma udah punya apa ya pakemnya sendiri sih sekarang. Ya, kalau sayap mungkin masih butuh pelapis juga ya. Kalau Hmm. back udah oke sih, Udah udah kalau lumayan back oke lah. bagus Roma, tapi kan kadang Udah mereka tuh lumayan oke. jarang dibantai kan Roma tuh sebenarnya di Serie A tuh Iya, iya, heeh, di Serie A jarang sih. jarang kan dia. Eee, heeh. Ya itulah kalau apa namanya, Mourinho itu ada satu statement lagi dari dia itu bahwa, eee, dia tuh sering nonton ini ya, sering nonton apa, sering nonton pertandingan Primavera Roma. Nah, Hmm. itu dia bilang ke si Jokolnya itu di perbincangan itu, ini menarik juga, "Hari ini lu, gua nonton pemain itu,
Mhm. di lapangan main untuk Primavera. Beberapa bulan kemudian dia udah ada di tim skuadnya Roma dan mengangkat piala gitu Iya. kan. Sorry, yang Salah dihadiahin satunya sepatu tuh siapa ya? Lupa saya namanya. Susah itu. siapa? Yang dihadiahin sepatu sama Mourinho musim ini, yang pemain muda kayaknya. Oh, itu si ini Afenagian kalau nggak salah. Ah, iya, itu dari Ya, dia Primavera juga dia kan dia. ya itu salah satu contoh Hmm, dari Primavera kan makanya Afenagian. agak kaget juga sih. Zalewski, ya Zalewski kan? Nah, Zelensky juga Itu itu dia bagus. bagus. Itu Pemain bagus tuh bagus banget, tuh masih Zelensky tuh. muda, keren banget Keren itu. dia mainnya. Keren banget. Keren itu, Dia masih muda. katanya bisa berbagai Mhm. posisi dia kan. Zelensky itu ya. Iya, Hmm, heeh, Zalewski itu. Cuman utamanya tuh di kiri sih. jadi kan dia gelandang bertahan juga Ya bisa. itu makanya statement dia tuh, makanya dia sering skot sama Primaveranya Roma Hmm. ya, karena dikasih waktu gitu. Berbeda sama yang dilakukan sebelumnya. Mungkin dia sekarang enjoy lah dengan posisinya sekarang, dengan pressure yang nggak terlalu Hmm. besar gitu kan. Hmm. Mungkin dari fans ya lumayan, tapi dari manajemen nggak terlalu besar sebenarnya. Mungkin itu jadi apa ya, suatu kenyamanan juga untuk dia karena kan usianya juga kan udah nggak muda lagi gitu kan. Hmm. Udah salah satu pelatih yang senior, jadi dengan usianya dan juga dengan targetnya dia mungkin oke lah. Ini posisi yang paling oke Ya, buat dia. seenggaknya mungkin manajemen Roma ini kayak ngelihat Mourinho biar ngebangun dan mungkin bakal narik satu Iya, manajer lagi buat jadi ini kan. Prospek mhm. panjang ke depannya gitu kan. Iya, heeh, Dan betul. faktanya juga kan emang Primavera Roma ini kan konsisten apa ya? Bagus gitu loh. Iya, betul, Konsisten mhm. bagus mereka Primavera Selalu ya. selalu di papan atas, Ya, selalu di papan papan atas. atas, heeh, kadang juga juara juga Mm-mm. entah itu juara Coppa ataupun Scudetto. Kemarin sebenarnya, kalau misalnya nggak ada playoff Scudetto Nah, ya, itu saya bingung loh. Roma itu menang jauh lawan poinnya Inter. tuh sama Inter kan di Iya, treble tuh. di Primavera, Nah, ini tuh heeh, beda berapa poin. kenapa ada begini gitu? Harusnya kan Nah itu, sayang banget sih itu aturan kayak gitu sayang gitu. banget ya, aturan kayak gitu tuh sebenarnya nggak terlalu adil, kecuali poinnya sama ya. Mm-mm. Kalau poinnya sama oke lah, ini poinnya jauh Jauh banget 8 gap-nya, apa? hampir ya hampir 10 gitu Iya, deh. 8 kayaknya Tapi kemarin. di final Namanya final playoff ya. kalah ngelawan Inter Iya. peringkat 2 gitu kan. Nah, Jadi nggak adil gitu kan, mm-mm. hasil satu musim itu cuman ditentukan dari satu match Iya, gitu. kenapa nggak Sebenarnya itu sekalian nggak, bikin turnamen gitu kan sistemnya? iya, bener, kenapa nggak bikin 2 grup aja gitu, Iya, bikin semifinalnya sekalian kayak gitu Indonesia kan zaman lebih dulu kan adil. wilayah barat, wilayah timur kan Iya, jatuhnya. wilayah barat, wilayah timur gitu, mendingan gitu. Aneh sih sebenarnya itu, makanya Hmm. kemarin tuh di fanpage Roma banyak mempertanyakan, mungkin kalau Iya. misalnya Romanya juara, nggak mempertanyakan, karena juaranya Inter, ini Hmm. mempertanyakan kok bisa-bisanya FIGC Mm-mm. bikin peraturan aneh. Aneh, aneh sih menurut gua. Gua sebagai fan Inter Iya, heeh, aneh juga sih. Tapi kalau emang junior iya, kan emang targetnya buat gak juara sebenarnya kan. Emang nyiptain pemain-pemain yang mhm, bisa prospek iya, panjang. iya, Dan Roma tuh betul, nunjukin itu gitu sejauh ini. Walaupun banyak yang mhm. nyibir ya, maksudnya Roma. Toh sekarang, faktanya ya di timnas Italia itu banyak jebolan Roma loh. Mm-mm. Politano, Ya, Pellegrini, Cristante bukan jebolan Roma. Politano, Pellegrini, strategi ya. Fratesi, iya terus siapa lagi ya? Lupa gua, pokoknya ada beberapa jebolan Roma lah gitu Tapi yang kalau udah di, ngomongin timnas Italia ya, banyak juga sih mhm. Roma sentris ya bahasanya kan kalau ya Iya, Roma sentris. heeh heeh heeh, Kiri itu mhm. Spinazzola, ada Spinazzola, Mancini, Cristante, Mancini, Cristante, Pellegrini, Pellegrini, Zaniolo pun kadang dipanggil gitu kan ya. iya Junior, heeh. Hmm. Dan Sekarang kemarin udah mulai bergeser ke Roma sih kayaknya nih hmm, dari apa, dari Juve kan kemarin kan Juve Juve dominasi ya, banget tuh. ini lebih ke Roma sih. Lebih ke Roma Kalau sekarang. Inter paling Barella, Bastoni. Milan paling Iya, sekarang Calabria itu doang kan. Calabria, iya Donnarumma. Donnarumma PSG kan dia. Oh iya PSG lupa gua. Saking saking dirotasinya jarang main tuh Donnarumma sampai orang pada lupa Iya semua. ya. Ngambek kan Iya, dia. ya kayak gitu. Mhm, Nah, mungkin sebelum yang terakhir ya bahas Pellegrini boleh dikit. Kemarin nomor boleh. 10 Pellegrini ngomong-ngomong nomor 10 Nah lagi di iya, Itali menarik. main
menarik bagus tuh. banget menurut saya. Bagus Bagus, ya banget. betul. Lawan Ngegolin, Jerman ngasih assist juga. lawan Jerman emang belum kelihatan, tapi waktu lawan Hungaria kemarin menang 2-1, 2-0, Mhm 2-1 mhm. itu bagus banget. Itali 2-1. beda banget Iya Itali bener. liatnya. Iya iya iya. Dan sebenarnya Iya, Pellegrini Pellegrini. kayaknya kurang cocok sih menurut gue jadi kapten di Roma. Kenapa tuh? Dia kayak kurang bisa main bagus apabila dikasih beban kayaknya. Mmm. Kalau menurut saya ya Ya ya. agak kurang Ya. bisa tertekan sih sebenarnya dia tuh. Kalau timnya Mhm ketinggalan atau mhm. segala macam tuh kayak Mhm. Ya kurang ya. ngangkat tim gitu sih. Mungkin betul. Mungkin kalau dari perspektif gue sebagai Romanistik memang kalau dibandingin sama pendahulunya ya, eee, si De Rossi, De Rossi sih. Totti gitu kan. De Rossi, Totti itu kan Hmm. gahar ya, apalagi De Rossi kan De kayak Rossi punya parah sih itu. apa ya, bisa Determinasinya tinggi gitu. determinasinya tinggi gitu Hmm. kan, beda sama si Pellegrini yang kayak lebih kalem gitu kan. Ya sebenarnya itu dari kacamata itu aja udah jelas sih sebenarnya Hmm. kalau si Pellegrini ini kalau apa ya, tipenya tuh kalau untuk kapten tuh sebenarnya kurang cocok, lebih cocok Mancini sebenarnya Nah, kalau justru itu sekarang tuh. Mancini. Mancini kalau nggak Mancini Spina sih tuh, sebenarnya. Mancini itu. Ya Spina mungkin ya, Spina, heeh. Spina. Lebih senior juga kan Spina Hmm. kan. Ya itu, emang, problemnya itu, setuju sih, dia tuh kayak nggak terlalu ini, nggak terlalu apa namanya, kalau dikasih beban berat ya kadang angin-anginan juga Hmm. permainannya gitu kan. Mungkin kalau enggak ya lepas mainnya. Nah, tapi si Pellegrini ini sekarang ya menunjukkan performa lagi ningkat sih, lagi Lagi naik-naiknya nih sekarang nih kan. grafiknya lagi naik naik Musim juga. grafiknya lagi naik musim ini ya. Hmm. Apalagi kemarin di Italia perform juga kan, Perform ya. di UEFA Conference League jadi pemain terbaik gitu Hmm. kan. Di Liga Italia sekarang dia free kick-nya udah oke banget. Lawan Lazio, lawan Juve, Lawan Juve sih yang free paling kick-nya. saya lihat ingat banget gitu kan kemarin Iya, keren. keren banget itu free kick-nya. Hmm. Jadi semakin matang sih. Senang sih dengan perkembangan si Hmm. Pellegrini sekarang. Mudah-mudahan dengan performnya dia lebih menaikkan apa sih, kepercayaan Ya. dirinya dia juga kan. Jadi, untuk ban kapten tuh bisa lebih berwibawa lagi lah. Tapi kalau untuk sekarang sih sudah saatnya Pellegrini, Hmm. apa ya, cocok lah, sudah cocok menjadi Hmm. kapten Roma sekarang karena sudah membuktikan dia juara Conference League dan performnya lagi naik. Nah, ujiannya paling si Pellegrini bisa nggak, apa ya, mempertahankan si ban kapten ini Ya, gitu. sama dia bisa loyal nggak sama Roma kan takutnya. Halo? Kenapa? Dia bisa Ya, loyal nggak sama Roma gitu kan? loyal loyal, oh Hmm. loyal. Loyal bisa Bisa ya. bisa banget bisa banget bisa banget. Hmm. Karena dia dulu kan, sempat bukan dibuang ya, Hmm. ditransfer juga ke Sassuolo, akhirnya balik lagi ke Roma, dia kan tim Primavera Roma juga dulu. Oke. Kalau So, dari ininya sih dia lebih bakal loyal daripada Zaniolo sih. ya Zaniolo agak kurang sih. Karena Zaniolo bukan produk asli Roma ya. Hmm. Dia kan di Inter dulu Primaveranya. Oke Mas. Untuk menutup kali ini mungkin gue bakal nanya 11 Oke. pemain Roma yang mungkin jadi pengennya Oke, Mas Yuda buat terbaik. musim depan aja ya. Kalau terbaik pasti agak mikir tuh kan Oh, ya. bukan Kalau all the bukan bukan time, history, bukan. kalau history mungkin agak mikir Oh, susah, jadi yang gampang oke aja oke 11 pemain yang 11 Roma musim depan ya, impian Mas oke. Yuda ya. 11 Roma musim depan versi Yuda atau Onapong Production ya. Hmm. Kiper tetap Rui Patricio, 3 back, itu, Mancini, Skriniar, dan juga Hmm. Bremer. Untuk sayap kanan Zalewski, sayap kiri, Spinazzola, di tengah Cristante sama Nainggolan, Hmm. dan 2 pemain, eee, penyerang lubang ataupun apa ya namanya ya, itulah di belakang striker. Second striker lah. Ada second striker, itu ada Zaniolo sama Pellegrini yang akan Hmm. mengatur serangan. Sama satu lagi penyerangnya tetap Tammy Ya. Abraham karena dia masih muda juga. Hmm. Sebelum Pelatih Mourinho.
pelatih pasti Mourinho. Nah, sebelum menutup ini selain tadi Siap. ada starting 11, harapan Mhm. di masing-masing kompetisi yang diikutin Roma. Dia masuk Europa League berarti setelah juara Europa League ya, Europa League. Europa League ya. Di Iya, Serie A target Serie A. target pasti pengennya juara kan semuanya kan. Semua Ya, fans pasti pengen juara, tapi cuman ada target realistis realistis aja. nggak? Target realistis kalau target mimpi ya, target Mm-mm, mimpi ya juara. juara. Kalau target realistis ya masuk UCL dulu aja lah. Mm, Masuk 4 besar aja lah, entah itu peringkat 4, 3 atau 2, apapun itu udah oke. intinya Coppa UCL lah. Italia pengen juara sih. Mm-mm. Pengen juara lagi sih karena udah lama juga kan. Karena kalau sekali lagi juara, Roma dapat bintang perak. Itu Oh yang ya ya. Oh ya, bener bener iya, bener. cuman baru 9 gitu kan. Dia 9 Mm-mm. kali juara, 1 kali juara lagi bintang perak, bukan bintang emas. Bintang emas kan Scudetto. Sudah itu ya. Heeh, sama satu lagi Europa League Europa League juara lah, juara pasti. lah, juara. Saingannya MU ya, tapi pantang mundur ya. Oh iya, MU bisa mudah-mudahan ketemu di final seru sih. Oke. Oke, thank you Mas Yuda waktunya ya Mas ya. Iya, Terima kasih sama-sama. banyak. Oke, Mm-mm. oke, aman nih ya? Aman aman. Sukses selalu Mas ya. Aman.